Shalom. Ya, selamat pagi anak-anak John Level. Apa kabarnya hari ini? Teacher Teti berharap kamu dan orang tua kamu kabarnya sehat-sehat. Ya. Oke, untuk hari ini kembali lagi dengan Teacher Teti di pelajaran tematiknya. Hari ini kita akan belajar tematik tema B, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran tematik. Tuhan kiranya memampukan kami untuk memahami pembelajaran kami hari ini. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak Teacher Teti, hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada dua, ya. Yang mana yang pertama adalah kita mau mengidentifikasi perubahan bentuk energi listrik, ya. Nah, yang keduanya tujuannya adalah membuat teks petunjuk, ya, menggunakan barang-barang yang menggunakan energi listrik. Iya. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber energi, ya. Memerlukan makanan untuk sebagai sumber energi. Nah, manusia membutuhkan energi makanan untuk dapat beraktivitas. Nah, kita juga memerlukan energi, bukan hanya energi makanan, tapi yang paling kita butuhkan untuk saat ini adalah energi listrik, ya. Nah, di buku kamu ada teksnya di situ, kamu bisa baca. Oke. Nah, pembangkit listrik yang ada di Indonesia berdasarkan dari teks yang kamu baca, pembangkit listrik di Indonesia itu ada 5 jenis, ya. Yang pertama yaitu adalah PLTA. PLTA ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi dia menggunakan air untuk apa? Menghasilkan energi listrik. Nah, biasanya ini menggunakan alat yaitu kincir air, ya, kincir air. Nah, PLTA kalau di Sumatera itu ada di Sigura-gura, yaitu menggunakan air terjun, ya. Jadi kekuatan daripada tekanan air terjun itu akan menggerakkan daripada generator atau turbinnya supaya bisa menghasilkan listrik. Jadi listrik bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, yang kedua, pembangkit listrik yang kedua adalah PLTS. PLTS ini apa, teacher? Nah, PLTS ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Jadi, ya, melalui bantuan panel surya. Jadi matahari kemudian cahayanya akan ditangkap oleh panel surya, kemudian akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik, ya, menghasilkan energi listrik. Nah, PLTS yang terbesar di Indonesia ada di Bali, ya, ada di Bali, yaitu di Karangasem dan Bangli. Oke. Nah, lalu yang ketiga apa lagi pembangkit listriknya? Ada dia PLTP. Apa itu PLTP? Ayo, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Artinya apa? Nah, panas bumi yang berasal dari dalam bumi itu akan membuat atau menghasilkan energi listrik. Ya, akan menghasilkan energi listrik. Jadi, tadi sudah ada PLTA yaitu air, ya, bisa melalui air terjun, kemudian bisa melalui kincir air. Lalu yang kedua adalah PLTS yaitu tenaga surya, kemudian yang ketiga adalah PLTP. Nah, yang keempat ini adalah PLTB. Apa itu PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu atau udara. Jadi dengan adanya udara ini akan dapat menghasilkan energi listrik, yaitu dengan bantuan kincir angin. Siapa pernah lihat kincir angin? Nah, iya, ada ya di top 100 tuh kalau kamu mau ke Holland Bakery, ada kan? Tapi bukan seperti itu. Kincir anginnya yang lebih besar lagi.
besar lagi, kemudian akan ada angin yang bertiup, kemudian angin ini akan memutar pincir angin sehingga dia akan menghasilkan energi listrik, ya, energi listrik dengan menggunakan generator atau turbinnya juga, ya. Jadi kemudian ada lagi dia yang menghasilkan listrik dengan menggunakan sampah, ya, sampah-sampah, kotoran hewan. Kemudian selain kotoran hewan, dia ada limbah pertanian. Jadi bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Oke? Nah, coba kamu ingatlah dulu, siapa ketika kecil pernah bermain mobil-mobilan? Mobil-mobilan yang ada memakai baterai atau dia di charger dulu untuk mendapatkan energi listrik. Kemudian mobil-mobilan tersebut bisa digerakkan dengan menggunakan remote control, ya. Nah, mobil-mobilan beroperasi dengan baterai, kemudian roda dapat berputar karena terhubungnya roda tersebut dengan motor listrik, ya. Nah, ada penjelasan motor listrik ini ada pada buku kamu. Jadi kamu bisa baca untuk lebih selengkapnya lagi, ya anak-anak teacher. Nah, sekarang teacher mau kamu memahami penggunaan tadi mobil mainan, ya. Mobil mainan dengan menggunakan baterai dapat menggunakan listrik, yaitu perubahan listrik yang menjadi energi gerak. Energi geraknya yaitu rodanya bisa berputar sehingga mobilnya bisa bergerak, ya kan? Nah, teacher mau ajak kamu untuk menemukan benda-benda listrik yang ada di sekitar kamu. Kemudian perubahan apa dari energi listrik berubah menjadi energi apa? Apakah dia energi panas atau bunyi atau dia menjadi energi gerak? Nah, teacher mau kamu membuatkannya di tabel. Ada di buku kamu, ya. Di buku kamu yaitu pada halaman 36, ya. Kalau tidak salah, ya. Halaman 56. Halaman 56 nih, nama perlengkapannya apa? Kemudian penjelasannya yang teacher mau di sini, dia dari energi listrik berubah menjadi energi apa? Nah, itu yang teacher inginkan dari kamu, ya. Nah, selain energi listrik ini sangat bermanfaat bagi manusia, ternyata energi listrik ini berbahaya. Berbahayanya di mana? Kalau kita sembarangan menggunakan, kita bisa tersengat listrik. Nah, bisa kehilangan nyawa atau bisa mengakibatkan cacat dari fisik. Oke, anak-anak teacher? Nah, begitu kamu jangan sembarangan menggunakan atau menyentuh benda-benda yang berbau listrik. Nah, kalau tangan kamu basah, kamu pegang colokan listrik, yang apa? Apa yang akan terjadi? Kamu akan tersengat. Nah, harus ada kehati-hatiannya, tidak boleh sembarangan. Nah, jadi dalam penggunaan benda-benda yang menggunakan listrik itu ada petunjuknya, ya. Contohnya setrikaan pakaian. Setrikaan pakaian kalau tidak pakai petunjuk, maka kita bisa akan tersengat, ya. Jadi harus ada tahap-tahapnya, ya. Tahap atau petunjuknya yang pertama gunakan alas kaki, ya kan, yang kering. Kemudian akan lebih baik jika alas kaki tersebut dari karet, katanya, ya. Iya benar. Kenapa? Karena kalau dia memakai alas karet, kalau kita tersengat, itu ada alas karet tersebut itu merupakan bahan yang terbuat dari karet yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan lancar, ya, dengan bagus. Jadi ketika tersengat bisa menjadi salah satu solusi atau penghambat. Oke. Nah, di buku kamu halaman 57 ada petunjuknya, Nak, ya. Oke. Nah, coba kamu belajar untuk membuat sebuah petunjuk, ya. Contohnya petunjuk penggunaan rice cooker. Apakah dengan tangan yang basah kita langsung menghidupkan rice cooker? Tidak. Kita cuci berasnya dalam wadah, kemudian apa lagi? Ya, kita buang air, cuci berasnya, buang air, kemudian isi lagi. Kemudian tangan kita harus dilap kering. Lalu colokkan, kemudian tekan tombol
tekan tombol cook ya. Tekan tombol cook atau warm ya. Kalau kita mau masak sudah pasti kita tekan tombol cook ya. Tapi ingat yang paling penting di situ harus menggunakan tangan yang kering, jangan yang basah ya. Usahakan tangan kamu kering. Nah, di sini ada kamu untuk hari ini belajar dulu bagaimana membuat sebuah petunjuk. Contoh petunjuknya ada di halaman 57 ya. Kamu pelajari dulu ya, dibaca-baca. Ini penggunaan setrika pakaian. Oke anak-anak teacher, untuk hari ini hanya itu saja pembelajaran tematik kita. Tugas kamu adalah membuat tabel atau mengisi tabel pada halaman 56, kemudian kirimkan ke mail teacher kamu masing-masing ya. Oke anak-anak teacher, untuk pembelajaran tematik ini mudah-mudahan kamu bisa lebih bertanggung jawab lagi dan kamu bisa menimbulkan kewaspadaan ya dalam penggunaan listrik terutama ya. Oke, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami hari ini. Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan kiranya memberkati kami, melindungi kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye.